Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya adik-adik mahasiswa? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita berjumpa lagi pada perkuliahan mata kuliah manajemen lembaga pendidikan Islam dengan materinya adalah manajemen kurikulum pendidikan Islam. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa kemanfaatan dan keberkahan bagi kalian semua. Ila ilmiah bisril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah era globalisasi saat ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, persaingan kualitas sumber daya manusia di berbagai aspek. Ini menuntut semua pihak untuk terus meningkatkan kompetensinya. Telah kita ketahui bersama, suatu organisasi dalam menjalankan aktivitasnya selalu berhubungan dengan sumber daya manusia yang dinamis dan memiliki kemampuan untuk selalu berkembang. Hal ini mempengaruhi kualitas, stabilitas, dan kontinuitas organisasi. Misalkan nih, lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam jika ingin maju dan mampu bersaing di masa depan, manakala dikelola dan ditata dengan baik. Salah satu caranya adalah memahami konsep dan realisasi manajemen. Nah, apa yang kalian ketahui tentang manajemen? Sebuah lembaga sekolah atau madrasah akan terus diminati masyarakat manakala ditata, dikelola dengan baik, memberikan pelayanan kepada peserta didik secara maksimal dan mau menerima aspirasi masyarakat. Dan yang terpenting, produk lulusan lembaga tersebut mampu mandiri dan dapat bersaing di dunia kerja. Untuk mendapat hasil atau output serta outcome yang maksimal, tidak terlepas dari penataan manajemen. Salah satunya adalah manajemen kurikulum. Kurikulum ini akan menjadi acuan atau panduan di lembaga sekolah atau madrasah di dalam melaksanakan pembelajaran atau pendidikan. Manajemen kurikulum pendidikan Islam pada dasarnya adalah gabungan dari 3 suku kata. Yang pertama adalah manajemen, yang kedua adalah kurikulum, dan yang ketiga adalah pendidikan Islam. Berdasarkan pandangan beberapa ahli, manajemen dapat diartikan sebagai seni, sebagai ilmu, kemudian proses dalam perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi dalam mencapai suatu tujuan yang telah diketahui. Baik adik-adik mahasiswa, kita telah membahas terkait dengan manajemen itu seperti apa. Kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kurikulum. Nah, apa yang kalian ketahui tentang kurikulum? Kurikulum dalam bahasa Yunani itu diartikan sebagai jalan yang ditempuh oleh pelari mulai dari start sampai finish. Jadi biasa digunakan dalam olahraga. Kemudian dalam bahasa Arab, kurikulum ini diartikan sebagai manhaj atau jalan terang yang dilampaui oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan dalam bidang pendidikan, seperti apa kurikulum yang dimaksud? Di dalam dunia pendidikan ada 3 konsep tentang kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai substansi. Artinya, kurikulum dipandang sebagai suatu rencana pembelajaran di sekolah yang disusun secara sistematis atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kurikulum sebagai sistem. Artinya, sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Kurikulum sebagai bidang studi, artinya semua bidang studi yang ada dalam pendidikan masuk dalam kurikulum. Dalam perkembangannya, kurikulum dipakai dalam dunia pendidikan yang memilih arti sebagai berikut.
Yang pertama, kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran di sekolah atau di perguruan tinggi yang harus ditempuh. Yang kedua, kurikulum bukan sekedar sejumlah mata pelajaran, tetapi sesuatu yang nyata terjadi dalam proses pendidikan. Dengan kata lain, kurikulum berarti semua pengalaman, kegiatan, dan pengetahuan siswa di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau guru. Pengertian kurikulum ini memberikan implikasi pada program sekolah, bahwa semua kegiatan yang dilakukan siswa dapat memberikan pengalaman belajar. Selanjutnya, pengertian pendidikan Islam merupakan idealitas yang mengandung nilai-nilai Islam dalam proses kependidikan yang berdasarkan ajaran Islam secara bertahap. Maka dapat dijelaskan bahwa manajemen kurikulum pendidikan Islam adalah usaha sistematis yang dilakukan seseorang melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Terdapat prinsip dan fungsi manajemen kurikulum, yaitu yang pertama, produktivitas. Produktivitas, yaitu hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum, merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran manajemen kurikulum. Yang kedua, demokrasi, yaitu pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksanaan, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, kooperatif, yaitu untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi, yaitu rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Yang kelima, mengarah pada visi dan misi serta tujuan. Maksudnya, menetapkan kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan kepada visi, misi, dan tujuan kurikulum. Dari uraian di atas, yang paling prinsipil dalam penyusunan manajemen kurikulum pendidikan Islam harus berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis harus dijadikan rujukan utama. Al-Quran dan Hadis wajib menjadi kerangka dasar penyusunan kurikulum pendidikan Islam. Penyusunan kurikulum pendidikan Islam harus didasari asumsi tentang hakikat masyarakat, hakikat pribadi manusia, dan hakikat pendidikan agama itu sendiri. Nah, kemudian kita akan membahas tentang manajemen kurikulum pada lembaga pendidikan Islam. Prosesnya itu bagaimana, yang dimulai dari perencanaan kurikulum, kemudian pengorganisasian kurikulum, yang selanjutnya adalah pelaksanaan kurikulum, yang keempat adalah evaluasi kurikulum. Nah, untuk yang pertama adalah perencanaan kurikulum pada lembaga pendidikan Islam. Nah, di sini proses perencanaan kurikulum ini merupakan proses yang melibatkan kegiatan mulai dari pengumpulan, menyeleksi informasi yang relevan dari berbagai sumber. Nah, informasi ini kemudian digunakan untuk merancang dan mendesain pengalaman belajar yang memungkinkan dari peserta didik ini untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Nah, proses perencanaan ini melibatkan banyak unsur, mulai dari unsur kepala sekolah, guru, komite, supervisor, administrasi, dan lain sebagainya. Proses perencanaan kurikulum ini merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan kurikulum ini yang menjadi karakteristik dari perencanaan kurikulum itu sendiri. Yang pertama adalah berdasarkan pada konsep yang jelas, kemudian dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif, kemudian bersifat reaktif, dan tujuannya itu berkaitan dengan minat anak dan ada partisipatif yang kooperatif. Seperti itu. Jadi itu materi untuk hari ini terkait dengan perencanaan kurikulum pada lembaga pendidikan Islam, dan kita akan melanjutkan pada pertemuan selanjutnya
kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan perencanaan kurikulum, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.